Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya dan kita akan kembali komentari video dari Luis Prasetyo yang berjudul kalau begini saya keluar aja dari Kristen. Kita akan langsung tonton videonya dan bisa akan kita komentari. Aku mau nanya sebelum Yesus turun ke bumi, kira-kira Yesus tahu nggak Pak dia bakal mati dari sakit? Tahu. Iya. Dia udah tahu dia bakal mati, tapi tetap nekat turun ke bumi. Tetap turun lahir dari bayi dari Maria, tetap dia menjadi anak ngikutin yang di bayi suci, tetap dia melayani, tetap maksudnya dia udah tahu dia bakal mati, tapi dia tetap menjalanin. Kalau lu udah tahu ini lu bakal mati, artinya lu bunuh diri nggak? Tindakan yang menyebabkan hilangnya nyawa sendiri itu namanya bunuh diri. Apapun motivasinya lah. Nah, kalau ada pertanyaan mengatakan ngapain ya Yesus itu kok dia mati? Dia sudah tahu dia akan mati kan? Tapi kenapa dia itu tetap mau mati? Kan namanya itu bunuh diri, iya kan? Dia sudah tahu dia akan mati, tapi kok dia tetap aja mau mati? Itu namanya bunuh diri. Masa di agama Kristen Tuhannya mengajarkan bunuh diri kan gitu kan? Nah, orang yang tanya kayak gini lupa bahwa dia itu nggak cuma mati, tapi dia bangkit juga. Nggak cuma Ya, tapi itu tidak menjawab pertanyaan fakta, membantah fakta bahwa dia tuh bunuh diri itu loh guys. Ya, kan udah dikatakan oleh siapa namanya, oleh Doditan tadi kan, apapun motivasinya, mau dia bangkit lagi, mau dia tuh mau begini begitu, yang orang namanya datang udah tahu dia mau mati, lalu dia tetap datang juga, itu namanya bunuh diri. Itu yang nggak bisa dibantah Luis kan. Yang ini fokus orang itu adalah pada itu, datang untuk mati, bukan perkara bangkit lagi atau apapun motivasinya. Nah, jadi Luis ini yang lupa mungkin fokusnya pada Doditan dan ngaji cerdas itu apa gitu kan. Yang lupa harusnya bukan lainnya, lupa dia yang lupa, harusnya dia bantai itu, tapi dia malah ngomong bangkit lagi, padahal udah dikatakan dengan jelas oleh dan tegas oleh Doditan tadi bahwa apapun motivasinya, termasuk bangkit lagi, mau nebus dosa segala macam, tetap itu namanya datang untuk bunuh diri. Yang itu yang tidak bisa dibantah oleh Luis. mati, dia juga bangkit. Karena gini, kekristenan kalau Yesus nggak bangkit, teman-teman semuanya keluar aja dari agama Kristen. Nah, justru kalau logikanya yang membuat Doditan ya, mualaf dan para mualaf lain itu keluar dari agama Kristen itu adalah karena mereka merasa kok ada Tuhan yang mengajarkan bunuh diri. Itu loh poinnya, bukan perkara bangkit laginya itu, ngerti nggak? Jadi Luis ini sangat fokus, dia sangat memperbaiki atau fix itu cari jawaban logis kenapa kok Tuhan mengajarkan bunuh diri. Itu yang diyakini pada mualaf gitu, makanya mereka mualaf, bukan perkara bangkitnya. Paham nggak? Semua orang itu akan bangkit lagi. Kita yang meninggal ini semua akan bangkit lagi nanti. Pertama, kita meninggal masuk ke alam barzah, alam kubur. Itu kita hidup dalam bentuk roh, ya kan? Dalam bentuk roh yang dipisahkan dengan dinding dengan alam dunia, ya, dinding yang tidak bisa tembus gitu. Nanti di di padang mahsyar kita akan dibangkitkan semua. Roh kita akan disatukan lagi dengan tubuh kita yang sudah hancur lebur ini, yang tinggal hanya tulang sulbi, tulang belakang, di bentuk Allah lagi menjadi utuh seperti kita sekarang guys, di padang mahsyar gitu. Jadi semua manusia akan bangkit, bukan hanya Yesus itu loh. Jadi perkaranya bukan pada bangkitnya itu, tapi para mualaf itu meninggalkan keluarga Kristen itu karena mereka meyakini bahwa kok aneh ya ada Tuhan yang mengajarkan bunuh diri, dan itu yang tidak bisa dibantah oleh Luis dan para apologet lainnya, Kristen lainnya guys. mari kita buka kitab kita dari kitab Lukas. Lukas pasal 24 ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang 49. Lukas 24 ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-49. Saya akan membacakannya di situ secara bertahap teman-teman. Jadi silakan mengikuti dalam hati. Saya baca terlebih dahulu ayat 36.
sampai 39. Dan sementara mereka bercakap-cakap. Oke, saya tunjukkan ya. Saya bacakan ya. Ini yang tidak dipahami oleh mereka. Nih. Jadi Yesus menampakkan diri kepada murid ini adalah dia masih hidup, itu poinnya ya. Dia masih hidup, maka coba perhatikan ya. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Nah, mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu, ya. Kenapa gitu ya? Karena mereka meyakini bahwa sesuatu yang bangkit pada waktu itu adalah terlihat seperti hantu, paham ya? Jadi sesuatu yang lain dari tubuh biasa gitu. Jadi bangkit itu adalah mereka melihat hantu, seperti melihat hantu. Nah, jadi Yesus berkata untuk menghilangkan keraguan bahwa dia tuh masih hidup gitu loh, ya kan? Jadi dia tuh bukan hantu gitu, bukan seperti hantu, bukan bangkit seperti hantu, guys. Akan tapi dia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hati kamu?" Ya, ragu-ragu kalau dia tuh masih hidup sebenarnya. Ya, karena ingat dia sebelum di peristiwa penyaliban dia mengatakan bahwa angkatan jahat ini minta suatu tanda dariku, dan aku tidak akan memberikan tanda kepada mereka selain seperti tanda Yunus ya, atau tanda Jonah, Nabi Yunus. Seperti Jonah atau Yunus ya, tinggal 3 hari 3 malam dalam perut ikan, begitu juga anak manusia akan tinggal 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Itu artinya beliau hidup. Yonah ya, seperti Jonah, Yunus di dalam perut ikan 3 malam tinggal di situ, itu hidup beliau. Itulah namanya tanda kenabian, mukjizat kenabian. Tanda atau mukjizat ya. Tanda kenabian adalah mukjizat. Itu tanda kenabian adalah mukjizat. Sama seperti Jonah, Yesus juga punya hal seperti itu. Dia tidak mati ketika di dalam perut bumi. Ya, makanya dia datang kembali karena dalam posisi masih hidup gitu kan. Nah, dia bahkan berkata, "Lihatlah tanganku dan kakiku, ya. Aku sendirilah ini. Ini aku sendiri, bukan orang lain, bukan roh, bukan apapun itu. Ini aku sendiri yang masih hidup gitu maksudnya. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat daripada aku." Ya. Jadi dia pengen bilang kalau dia tuh nggak bangkit, tapi masih hidup, gitu ya. Karena dia bukan hantu yang tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat daripada aku. Jadi lengkap, ada daging dan tulangnya, guys. Anda bayangkan itu, ya kan? Nah, sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka, ya kan? Nah, dia melihatkan tangan dan kakinya, ya kan? Jadi di sini tidak ada statement dari murid-muridnya mengatakan bahwa tanganmu masih bolong ya, kan nggak ada. Berarti ini utuh, guys, nggak ada tangan kaki yang utuh gitu. Ya, karena gini ya, kalau dia tuh kan posisi di salib itu kan tangannya bolong, kalau dipaku kakinya bolong. Di sini tidak ada statement dari muridnya mengatakan, "Guru, tanganmu bolong loh," kan nggak ada, kakimu bolong loh. Atau kalau itu kan ketutup sama baju ya mungkin ya. Lambungmu bocor loh, kan nggak ada. Nah, ini artinya dia datang utuh ya. Hidup, dia tidak diapa-apain. Dia kenapa? Dia ada di dalam bumi pada peristiwa penyaliban, guys. Tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Nah, teman-teman yang terkasih, kalau kita lihat di sini, bagaimana kejadiannya adalah setelah Yesus mati ya. Mati dan kemudian para muridnya itu kalau kita lihat mereka kurung. Ya, yang mengira mati itu mereka. Karena mereka melihat Yesus salib. Padahal itu bukan Yesus, tapi suatu yang serupakan. Nah, makanya mereka menyangka dia sudah mati.
padahal dia masih hidup. Dia datang dalam keadaan masih hidup ya, belum bukan bangkit lagi ya, bukan bangkit dari kematian, tapi memang masih hidup. Buktinya tidak ada satupun muridnya yang karena mereka mengira dia hantu. Karena suatu yang bangkit dari kematian itu kan hantu kan. Hantu adalah suatu yang bangkit dari kematian gitu. Hantu itu kan kayak hantunya orang mati. Jadi orang yang sudah mati tiba-tiba datang pada Anda, itu kan datang berupa hantu. Nah, atau setan. Anda pernah dengar film-film horor ya, ada orang yang bangkit dari kematian. Itu kan mereka berbentuk setan atau walaupun kita nggak setuju ya, karena setan itu bukan itu dalam Islam termnya. Jadi berbentuk entah setan lah, apalah gitu kan, bangkit dari kematian. Nah, kalau masih hidup nggak seperti itu, normal datang pada murid-muridnya, sehingga muridnya tuh tahu kalau dia masih hidup, bahkan disuruh raba dan pegang gitu. Ya kan, raba dan pegang. Dan murid tidak berkata bahwa guru, tanganmu bolong, kan nggak ada. Itu artinya dia datang dengan tubuh sempurna karena dia belum mati, guys. Diri dalam rumah, mereka bersembunyi. Kenapa? Ya jelas karena mereka juga jadi buron. Yang pertama, mereka pasti takut juga akan dibunuh seperti Yesus. Yang kedua, ya pasti mereka menghindari kerumunan. Jangan sampai kerumunan tahu bahwa mereka itu adalah murid Yesus. Takutnya digebukin massa kan. Ya, kayak Ade Armando kan, gebukin massa tuh. Takut seperti itu. Ya pasti mereka sampai dikatakan dalam teks ini itu dikunci. Rumahnya itu sampai dikunci. Bahkan di ayat-ayat lain tuh jelaskan bagaimana mereka berkumpul menghindari hal itu. Teman-teman, misalnya teman-teman lagi dicari massa begitu kan, kayak mungkin diancam mau dipukulin dan lain-lain, pasti kalian akan menghindar kan, sembunyi kan. Nah, ini yang terjadi dengan para murid. Mereka ketakutan dan mereka bersembunyi. Dan kemudian di ayat 36 dikatakan di situ, Yesus berkata di situ ya, di tulisannya warna merah, damai sejahtera bagi kamu. Ini sebenarnya ayat yang memberikan kepastian kepada para muridnya. Kalian memang sedang takut, tapi dikatakan damai sejahtera bagi kamu. Gak usah takut. Damai sejahtera, teman-teman, shalom atau damai sejahtera itu kan, itu menggambarkan sesuatu situasi yang tanpa ketakutan kan. Makanya di zaman Salomo itu, ya nama rajanya Salomo, artinya adalah damai. Selama dia menjadi raja, tidak pernah terjadi peperangan di Israel. Gak ada ketakutan sama sekali. Saya gak bayangin kalau saya hidup di Rusia ya, atau Ukraina gitu. Tiap hari bangun tidur, takut itu nanti tiba-tiba bom meledak di samping rumah lah, atau di mana gitu. Karena ada peperangan, ketakutan. Tetapi di Indonesia ini ya kita bersyukur ya, gak ada peperangan kan. Guys, damai sejahtera bagimu itu adalah ucapan doa ya, harapan. Semoga damai sejahtera bagimu. Jadi bagimu itu adalah semoga ada damai dan sejahtera, ya kan? Damai sejahtera bagimu gitu loh. Karena makanya Yesus mengucapkan hal sama dengan mereka semua, dengan kita semua. Kita semua ya, kalau dalam Islam itu disebut sebagai assalamualaikum. Kalau mereka shalom. Nah, Yesus juga mengucapkan shalom gitu. Itu bukti bahwa dia tuh hanyalah hamba Tuhan, bukan Tuhan. Karena dia mengucapkan sama dengan kita, yaitu shalom, damai sejahtera bagimu, guys. Itulah suatu ucapan bentuk doa, ya kan? Agar bagi mereka itu mendapatkan damai dan sejahtera, guys. Jadi kita nyaman lah di sini hidup. Jadi itu bukan kepastian bahwa itu adalah kepastian itu damai. Enggak, itu adalah harapan doa. Karena kita tahu sekarang banyak orang dari dulu sampai sekarang tuh orang putus-putus mengatakan shalom, shalom. Tetap terjadi kan, orang di Rusia dan Ukraina juga ngomong shalom, shalom juga orang Kristiani ya. Tetap terjadi perang. Nah, jadi bukan karena nama nabinya Sulaiman itu atau namanya Salomo karena damai, bukan. Jadi
bukan karena nama itu. Kalau gitu caranya ya, makanya saya tinggal kasih nama anak saya itu Salomo gitu kan. Tapi kan tidak begitu. Jadi bukan karena kata Salom itulah atau nama Salom itu yang membuat damai. Enggak, itu memang sudah ditentukan tadinya oleh Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan menentukan dunia dari damai, ya damai gitu. Kalau Tuhan targetkan jadi peperangan, ya peperangan gitu kan. Dan manusia itu punya hawa nafsu untuk dan juga punya misi, punya segala macam untuk bisa menciptakan adanya perang itu, guys, atau damai bahkan. Bangunnya juga santai-santai kan gitu ya. Terus juga berkendara jalan ke sekolah juga santai-santai, nggak perlu ada yang ditakuti. Jadi enak gitu. Nggak tahu saking enaknya mungkin terlalu santai kan gitu. Nah, teman-teman, kalau kita lihat di sini, bagaimana mereka dalam kondisi ketakutan, Yesus datang dan mengatakan damai sejahtera. Kalau kita lihat di kalimat itu, mereka ketakutan karena melihat Yesus seperti hantu. Mereka mengira melihat hantu, ya. Karena yang ada di pikiran mereka adalah Yesus sudah mati. Itu yang ada di pikiran mereka, sehingga mereka merasa seperti melihat hantu, gitu kan? Melihat orang yang bangkit dari kematian. Itu pesangkaan mereka. Nah, untuk menepis itu, ingat ya, Yesus itu datang untuk menepis itu, bahwa dia belum mati. Maka dilihat, rabalah dan lihatlah aku. Itu untuk mengatakan apa? Untuk membuktikan dia masih hidup. Untuk mematahkan pesangkaan murid-muridnya yang mengira dia sudah mati gitu, guys. Paham ya? Jadi disuruh raba dan lihatlah itu adalah untuk mematahkan pesangkaan muridnya kalau dia sudah mati. Ya. Karena mereka tahunya dia sudah mati. Ya kan? Makanya untuk membuktikan bahwa dia masih hidup, ya, belum mati sama sekali, itu yang dilakukan dia. Rabalah dan lihatlah aku. ya di ayat 37. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat, apa dibilang situ? Hantu. Jadi nggak cuma orang Indonesia yang takut hantu ya. Ini orang Yahudi, orang Israel juga takut sama yang namanya hantu. Memang hantu kan beda-beda. Tapi Jadi kalau ada lihat film horor, itu hantu adalah orang yang bangkit dari kematian. Namanya hantu. Anda boleh sebut hantu, boleh sebut zombie, ya kan? Coba deh Anda lihat film-film horor. Ya. Di situ digambarkan bahwa orang yang bangkit dari kematian itu mereka datang, mereka berwujud hantu atau zombie atau setan atau apapun itu, ya kan? Jadi mereka melihat Yesus tuh dikiranya bangkit dari kematian gitu, karena mereka tahunya Yesus sudah mati. Yesus katakan tidak, ini aku loh, maksudnya aku belum mati. Buktinya lihatlah dan rabalah aku, ya kan? Muridnya tidak mengatakan, guru, kok tanganmu bolong ya, kok kakimu bolong ya, kok lambungmu terbelah ya, kok nggak ada. Mereka melihat Yesus normal, seperti ketika dia belum mati, guys, gitu, paham ya? Karena dia memang belum mati gitu. Karena kalau orang bangkit dari kematian seperti digambarkan oleh film-film horor, mereka adalah datang berupa hantu atau zombie atau apapun itu, ya kan, yang setan dan sejenisnya, guys. teliti, varian terbanyak itu di Jawa sebenarnya hantu ya. Mulai dari susternya ngesot lah, susternya jeruk nipis lah kan gitu. Ada aneh-aneh gitu, ada gendruwo lagi, ada kuntilanak, nenek lampir, nah, kurang apa lagi. Kalau di daerah-daerah lain kan paling cuma satu lah. Kalau di Ambon nggak tahu apa ya, Suwanggi kah gitu. Terus apalagi, cuman itu aja paling. Jawa banyak varian, entah yang tuyul lah, apalagi kan gitu. Mungkin teman-teman kalau mau tambah varian baru di Jawa hantu, silakan tambah-tambah gitu. Nah teman-teman, kalau kita lihat di sini, mereka juga takut, dipikir Yesus ini hantu. Kenapa kok dipikir hantu? Karena para muridnya yakin Yesus sudah mati. Ya, benar ya? Benar. Murid-muridnya tahu bahwa Yesus ini sudah mati. Jadi kalau datang pasti dia ini hantu. Makanya ini juga kan mematahkan klaim ya
orang-orang yang mengatakan Yesus itu tidak mati. Lah, gimana ini? Kan Luis sudah katakan, makanya Luis ini bingung dengan kata-kata sendiri ya. Dia katakan barusan kan, muridnya mengira, kan tadi kampas yang saya katakan, bahwa muridnya mengira dia sudah mati. Benar, saya juga membenarkan itu. Nah, makanya muridnya melihat di hantu, seperti melihat hantu. Karena hantu adalah bentuk dari orang yang bangkit dari kematian. Paham nggak? Nah, justru karena untuk mematakan dia belum mati itu, makanya dia suruh lihat dan rabalah aku. Bahwa dia bukan hantu, bukan bangkit dari kematian. Karena hantu adalah orang yang bangkit dari kematian. Hantu, zombie, setan itu digambarkan dalam film adalah orang yang bangkit dari kematian itu datangnya berupa hantu, setan, lagi sundel bolong, dan susah nyesel dan segala macam ya kan. Artinya dia belum mati. Karena kalau mati dia harusnya bangkit itu datang berupa hantu, tapi kan tidak guys, ya kan? Nah itu artinya dia belum mati sama sekali. Yesus itu diangkat ke surga, digantikan sama Yudas. Nah, jadi ini nggak usah dipercaya, teman-teman. Karena buktinya Yesus mati. Murid-muridnya tahu bahwa Yesus mati. Karena murid-muridnya berpikir bahwa Yesus datang. Apa yang Anda lihat dengan mata dan Anda lihat itu adalah Yesus mati, ya. Itu sama seperti ada kejadian salah tangkap di Cina, ada satu orang itu yang 6 kali salah tangkap ya. Jadi dia ini wajahnya mirip sekali dengan narapidana. Ada narapidana di Cina itu kabur. Lalu orang ini karena disangka mirip lalu ditangkap. 6 kali guys, dilepaskan, ditangkap lagi karena saking miripnya. Polisi bisa saya tangkap sampai 6 kali. Anda bayangkan itu. Ya apa yang kita lihat belum tentu apa yang kita lihat gitu. Karena Tuhan tuh mempunyai kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang sama, yang mirip gitu kan. Ada makanya Anda tahu ada anak kembar ya kan. Berapa banyak anak kembar dunia ini. Berbagai orang-orang yang mirip gitu kan. Nah, jadi yang kita pegang itu adalah bukan pada penglihatan kita. Karena mata bisa menipu. Anda melihat ada di dasar di air itu ya ada kayu yang bengkok, padahal itu kayu lurus gitu kan, tapi mata bisa menipu gitu. Jadi intinya adalah kita lihat apa yang Yesus katakan tepat sebelum penyaliban. Dia mengatakan bahwa dia tinggal di dalam perut bumi 3 malam, seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 malam. Begitu juga anak manusia akan tinggal dalam perut bumi 3 malam. Artinya dia tinggal atau hidup di dalam perut bumi 3 malam. Sebelum dia muncul, menampakkan bahwa dia masih hidup kepada murid-muridnya. Kemudian dibilang, mereka melihat hantu. 2 kali kan muridnya juga ya berpikir Yesus itu hantu kan. Emang murid-murid kurang ajar ini. Waktu Yesus berjalan di atas air, mereka bilang apa? Ini hantu ini gitu. Kedua kalinya mereka berpikir hantu, tapi Yesus ingin membuktikan bahwa ketika Yesus jalan di atas air, mereka tidak melihat hantu, tidak melihat hantu. Kenapa? Gini loh guys, logika aja lah ya. Banyak loh video orang-orang jalan di atas air, bahkan ada orang dari Shaolin itu kan, dia karena ilmu bisa ada ilmu dengan tubuh ya, itu ilmu bisa dipelajari guys. Anda tuh adalah harus cepat dan air itu ya, sehingga Anda tuh tidak sempat lama-lama memijak air, sehingga Anda tuh gaya gravitasi dari ke bawah tuh rendah karena nggak sempat terbentuk gaya itu kan, sehingga Anda bisa jalan di atas air, bukan jalan sih, tepatnya lari gitu kan. Jadi kita melihat ada orang jalan di atas air, kita nggak melihat hantu, enggak. Itu berarti orang ini orang yang punya kesaktian. Jadi ingat ya, orang yang punya kesaktian bukan hantu. Hantu adalah sesuatu yang berasal dari alam lain. Atau orang kalau melihat hantu itu adalah berarti orang yang bangkit dari kematian. Paham ya? Misalnya gini, coba Anda bayangkan ada orang yang sudah mati nih. Tiba-tiba Anda melihat orang itu di hadapan Anda. Orang yang sudah mati. Anda sebutnya apa? Hantu. Ya kan? Ada orang yang sudah mati berupa datang berupa zombie.
ya kan? Jadi nama lain hantu tuh zombie, ya kan? Nah, itu makanya Luis ini mungkin jarang untuk film horor gitu ya. Dia nggak tahu apa itu hantu. Kalau ada orang yang punya kemampuan unik seperti jalan atas air, contoh ini ketika Yesus kan jalan atas air, itu kan mujizat dia. Dia juga melakukan hal kayak bukan hanya jalan atas air ya, tapi juga dia menyembuhkan orang sakit, hidup orang mati gitu kan, atau dia mujizat lain lah gitu kan. Apakah ada orang ketika dia melihat karena itu menyebut dia hantu? Atau kayak Musa belah lautan, lalu dia buat tongkat dari ular, atau siapa kayak Ibrahim yang dibakar api, keluar dari api dengan selamat. Apakah mereka melihat hantu? Kan tidak, ya. Hantu itu adalah ketika Anda melihat ada orang yang sudah mati tiba-tiba muncul di depan Anda. Nah, Anda anggap itu hantu. Ya, hantu adalah sesuatu yang bangkit dari kematian. Makanya mereka seperti melihat hantu. Karena mereka mengira itu Yesus bangkit dari kematian. Padahal Yesus kebantai itu. Aku tidak begitu. Lihatlah darah aku. Ini aku gitu. Artinya aku belum mati sama sekali, guys. Bahkan di situ juga ya Yesus kalau Anda baca ke bawah ya, itu Yesus minta makan, ya kan? Adakah sesuatu yang bisa dimakan gitu kan? Lalu mereka memberikannya ikan goreng dan dia makan ikan goreng, guys. Itu membuktikan bahwa dia masih hidup. Ya. Karena kalau logikanya kalau dia makan ikan goreng, kalau memang dia adalah hantu yang bangkit dari kematian, kan posisi terakhirnya adalah tangannya bolong, kakinya bolong karena dipaku kan, lambungnya kan terbelah. Posisi terakhir dia waktu disalib itu, waktu mati itu kan, padahal itu kan bukan dia, orang lain yang diserupakan. Harusnya kan dia berkata, kan itu suatu hal yang nggak biasa, guys, ada tangan bolong gitu kan. Tapi kemudian dia berkata, guru tanganmu bolong ya? Atau guru iya ini guru yang tangannya bolong waktu dipaku, kan nggak begitu. Atau guru atau ketika dia makan ikan goreng kan harusnya kan karena lambungnya itu terbelah kan ada bocor di situ, keluar mungkin ikan yang dimakannya, tapi kan tidak ada di situ, guys. Nah, itu Yesus tuh pengen buktikan kalau dia tuh masih hidup normal, nggak ada lambung terbelah, nggak ada tangan lubang nggak ada, guys, di situ. Nah, kalau ada pasti disebutkan oleh murid-muridnya kan. Dia bukan hantu, tetapi dia adalah manusia yang mati dan kemudian dia bangkit dari kematian. Cara membuktikannya bagaimana? Kita akan lihat cara membuktikannya di ayat 38. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya? Timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat. Jadi mereka terkejut ya bahwa ternyata Yesus belum mati gitu loh. Mereka ngira sudah mati, oh ternyata belum mati rupanya gitu loh, guys. Ternyata guru kami yang selama ini yang kami kira mati belum mati rupanya. Gitu loh, guys. Karena mereka menyangka pertamanya kan sebelum Yesus terangkat seperti itu kan mereka menyangkanya Yesus bangkit dari kematian. Karena mereka seperti melihat hantu. Seperti melihat orang yang bangkit dari kematian kan. Nah, nama lainnya zombie, ya kan. Orang bangkit dari kematian itu di film Anda lihat adalah berupa hantu atau zombie. Nah, tapi kan tidak. Beliau adalah belum mati, sehingga masih utuh, lengkap seperti beliau masih hidup, guys. Lihat ada padaku. Ini dia tunjukkan. Ini loh kamu lihat ini. Sama kayak Yonah itu ketika dia dimakan ikan ya. Dimakan ikan, tinggal dalam ikan 3 hari malam. Lalu dia itu keluar dimuntahkan ikan, lalu dia datangi lagi orang-orang dia ya, keluarga atau teman-temannya. Itu mereka juga akan sama mengira dia sudah mati. Padahal dia tetap masih hidup gitu loh, guys. Itulah mukjizat dari Yonah dan begitu dialah mukjizat oleh Yesus. Dia walaupun di dalam bumi sama seperti Yonah walaupun di dalam ikan, mereka tetap hidup, guys. Karena mereka tinggal di situ ya untuk membuktikan bahwa itulah tanda kenabian atau mukjizat mereka, guys. Batanganku ini masih bekas-bekas lubang ini. Dan juga ini lihat. Saya punya lampu. Nah, ini nambah-nambah nih. Kan enggak, saya katakan tidak ada kan. Nah, dia mengatakan lihatlah. Dan dia cuma mengatakan lihatlah dan rabalah aku. Lihatlah dan rabalah aku.
Bukan dia lihat mengatakan lihatlah ini lubang di tanganku, nggak ada. Makanya mereka ini berhalusinasi, guys. Ini sudah saya katakan berkali-kali. Mereka suka berhalusinasi sehingga mereka menambah ayat. Ayatnya tidak, kan saya katakan tidak ada pernyataan yang murid-muridnya atau Yesus mengatakan bahwa lihatlah ini tanganku berlubang, atau mengatakan, guru tanganmu berlubang ya, kan nggak ada. Ya, Yesus cuma katakan lihatlah dan rabalah aku. Ya, lihatlah tangan dan kakiku, ya, dan rabalah aku. Ya, paham ya? Dia tidak ada mengatakan lihatlah tanganku berlubang, nggak ada gitu loh, guys. Ini mereka ini halu gitu, mengatakan sesuatu yang tidak ada di ayatnya. Jadi pertanyaannya, kenapa lihatlah tangan dan kakiku? Karena kita tahu, kalau Anda lihat ya, di dalam literatur, dalam foto-foto atau lukisan, Yesus adalah seorang yang selalu memakai baju lengan panjang dan memakai seperti jubah gitu, kayak pakaian kaum muslimin lah. Anda kalau lihat pakaian kaum muslimin seperti itulah pakaian Yesus. Bajunya putih, lengan panjang, pakai pakai yang kayak jubah itulah yang sampai ke betis mungkin ya. Nah, jadi yang kelihatan kan hanya tangan dan kakinya gitu, sama wajah gitu. Ya kan? Nah, makanya kalau Anda datang ke orang ya, lalu Anda memakai pakaian seperti itu, yang Anda katakan tentu lihatlah dan rabalah tangan dan kakiku. Lihatlah tangan kakiku dan rabalah. Yang bisa diraba kan tangan kaki, karena itu yang kelihatan, yang bisa diraba. Nah, mungkin lihatlah tubuhku. Gimana orang dan rabalah tubuh? Gimana orang meraba tubuh coba? Melihat tubuh yang terbungkus sama pakaian panjang itu. Yang kelihatan kan cuma tangan dan kaki. Nah, kecuali kalau dia katakan, lihatlah tanganku yang bolong ini, kan tidak ada. Nah, tapi Luis mengatakannya, itu artinya Luis sedang berhalusinasi. Sesuatu yang tidak ada faktanya disebut oleh Yesus, ya. Atau kan harusnya kan respon ini kan harusnya begini, oh iya guru ya, tanganmu masih bolong ya, kan nggak ada. Paham ya logika berpikir ya. Jadi kalau kita ikut hayannya Luis, seharusnya kan Yesus berkata seperti ini, lihatlah tangan dan kaki yang bolong ini, yang bekas paku itu. Atau bahkan dia buka bajunya, lihatlah ini lambungku yang terbelah. Lalu dia kan akan merespon dengan, oh iya ya guru, itu tanganmu bolong loh, masih bolong loh, kakimu masih bolong loh, atau perutmu memang masih terbelah loh lambungmu. Kan tidak, ya kan? Bahkan dia makan ikan goreng, coba makan ikan goreng guys dengan lahapnya, ya. Jadi kalau tangannya bolong ya, dia kan agak susah ngambil ikan goreng, tangan bolong, ya kan? Ikan goreng itu kan pegangnya gini guys. Nah, kalau bolong gimana? Bisa-bisa yang ikan itu masuk dalam bolongannya nih kan. Nah, dan dia tidak ada minta suapin muridnya. Intinya adalah jangan halusinasi. Sesuatu yang tidak ada di ayat jangan tambah-tambahkan. Yesus berkata, lihatlah tangan dan kakiku dan rabalah. Karena hanya tangan dan kaki beliau yang terlihat selain wajah. Karena beliau selalu digambarkan memakai baju lengan panjang dan celana berupa jubah ya, yang sampai ke betis ya panjangnya, atau bahkan sampai ke mata kaki kan. Jadi yang kelihatan tuh hanya tangan dan kaki saja guys, selain tentunya kepala beliau. Ini bekas tikaman, karena kan hantu nggak ada kan, bekas itu kan hantu nggak ada teman-teman. Makanya Yesus membuktikan hantu nggak ada. Makanya Luis ini kurang nonton film horor. Anda lihat ya film horor itu hantu digambarkan seperti dia mati. Makanya Luis nggak pernah, mungkin dia atau dia lupa mungkin. Ya nggak mungkin lah orang nggak pernah nonton film horor guys. Karena film horor itu suatu yang banyak diputar gitu. Masa sih Luis nggak pernah nonton film horor sama sekali, kan nggak masuk akal juga. Coba deh nonton film horor ya, coba buktikan. Kalau nonton film horor, hantu-hantu itu digambarkan datang dalam keadaan terakhir kali dia mati seperti apa. Misalnya kayak hantu ibu gendong anak, itu kan digambarkan ketika mati dia lagi gendong anak gitu, mati bersama anaknya gitu kan. Lalu banyak lagi kejadian lain ya, hantu-hantu kayak hantu ya yang rusak wajahnya sebelah atau apapun itu ya, itu kayak zombie itu kan ketika dia datang itu kan persis ketika terakhir kali dia tuh di apa misalnya kayak dia tuh di apa ya,
ya apapun itulah yang kejadian dia tuh sebelum mati, ya kan. Nah, jadi hantu tuh justru digambarkan detailnya terakhir ketika datang dia tuh adalah detail pas datang itu sama dengan detailnya pas dia mati tuh guys. Ya apa yang punya kematiannya bisa kita lihat dari penampakan hantu itu, ya kan. Nah, itu yang Louis tidak pahami gitu kan. Jadi guys ya, Louis ini intinya adalah dia kekurangan nonton film horor, atau mungkin dia lupa kali ya bahwa hantu itu seperti itu. Datang dengan kondisi di mana dia terakhir kali matinya bagaimana guys. Ini loh, aku ini benar-benar bangkit. Bahkan Thomas kan dia tidak ada mengatakan inilah kebenaran bangkit, nggak ada. Lihatlah aku dan rabalah aku. Itu maksudnya adalah dia masih hidup. Ya, dia masih hidup. Ya, orang yang datang, misal gini, saya disangka orang tewas, ya, ingat ya, saya disangka orang tewas, ya, ini logikanya. Ada orang nyangka saya tewas, ya, diberitakan Bobby meninggal dunia, mati. Lalu saya datang kepada mereka, ya, kenapa kalian terkejut, gitu loh. Ya kan, saya yang belum mati datang kepada mereka, kenapa kalian terkejut? Ini aku, lihatlah tangan dan kakiku. Karena saya kalau seperti Yesus, saya suka pakai baju lengan panjang dan celana panjang gitu kan. Yang nampak hanya tangan dan kaki saja. Ya. Bagaimana saya katakan, lihatlah dadaku. Oh, sedangkan dada saya tertutup sama baju lengan panjang gitu kan. Jadi yang nampak kan tangan dan kaki. Lihatlah aku, tangan dan kakiku. Raba dan rabalah gitu kan. Nah, rabalah gitu. Itu artinya saya pengen mengatakan bahwa saya tuh belum mati kawan-kawan ya. Berita kalian dengar itu rumor, cuman rumor. Atau apa kalian tuh itu bukan aku loh. Ini aku masih hidup gitu. Ya kan? Nah, jadi beda kalau saya tuh bangkit dari kematian, beda. Ya kan? Saya akan katakan ya ini saya yang bangkit dari kematian gitu, ya kan? Benar ini saya yang sudah bangkit dari kematian. Ini adalah Yesus datang tuh ingin mematahkan asumsi itu bahwa dia tuh belum mati ya. Apa yang mereka katakan itu semua salah, makanya dia pengen buktikan sebaliknya. Lihatlah dan rabalah aku. Tapi Louis kan menambah dengan mengatakan bahwa lihatlah aku, tanganku bolong gitu kan. Ini kan halusinasi guys. Atau dia mengatakan bahwa aku bangkit dari kematian. Nggak ada Yesus ngomong gitu kan, nggak ada. Makanya yang Yesus pernah katakan adalah dia itu tinggal dalam perut bumi. Artinya dia tidak mati guys. Jadi kita berdasarkan pada statement Yesus, apa yang dikatakan dia sebelum penyaliban gitu kan. Dia penyaliban bahwa dia tuh sama kayak Yunus yang tinggal dalam perut ikan, dia tinggal 3 malam dalam perut bumi. Itu yang kita pegang kata-kata Yesus. Ya. Bukan kata-kata Louis yang mengatakan Yesus mengatakan aku bangkit. Enggak ada dia bilang aku bangkit lagi, enggak ada. Dan ini tanganku yang bolong nggak ada. Makanya Louis ini halu guys. Ya kan, kebanyakan halu jadi begini. Ya namanya Thomas kan suka-suka nggak percaya. Akhirnya dia cocokkan tangannya ke tangannya Yesus. Dan terbukti ternyata benar ini Yesus ini dia bangkit dari kematian. Lain kali kalau ada Nah itu kan asumsinya terlalu liar guys, ya kan? Di situ jelas faktanya Yesus masih hidup. Sesuai dengan kata-katanya sebelum penyaliban bahwa dia punya tanda seperti Yunus. Seperti Yunus tinggal 3 malam dalam perut ikan, begitu juga anak manusia alias Yesus itu akan tinggal 3 malam dalam perut bumi guys. Neneknya teman-teman datang gitu kan. Datang nenek pas dalam mimpi habis mati gitu kan. Tanyain, ini kamu hantu atau benar-benar saya punya nenek gitu kan. Nanti Nah mimpi beda lagi ya kan. Mimpi yang dalam film itu guys, ada nonton film horor itu bukan mereka ketika datang hantu mereka tuh mereka bukan dalam keadaan mimpi. Beda ya. Memang betul datang hantunya gitu. Hantu suka ketika orang-orang yang ketemu hantu ya, susah ngesot kah atau zombie kah atau apa itu kan mereka bukan dalam keadaan mimpi. Jadi Louis sih nggak paham kalau hantu tuh bukan datang lewat mimpi. Hantu tuh datangnya beneran di dunia nyata gitu kan. Nah, ini nonton film horor lah biar paham gitu kan.
Nah, faktanya Yesus itu bukan seperti itu. Dia datang bukan dalam kondisi ketika dia mati, ya, karena dia belum mati sama sekali, guys. Nah, gitulah logikanya. Kalau dia bilang, saya benar nenekmu, cobalah raba tanganku. Wah, ini sudah setan niruin Yesus. Nah, teman-teman, Jadi Yesus datang kadang-kadang mereka tidak selalu dalam mimpi ya. Tapi Louis malah ngadologikan dengan kita kedatangan nenek kita dalam mimpi. Kan nggak nyambung, guys. Yesus datangnya real ya, bahwa dia belum mati. Ya, Louis malah menyamakan dengan datangnya nenek kepada Anda, nenek Anda kepada Anda dalam tidur mimpi. Ini kan nggak nyambung, guys. Pernah bahas juga bagaimana orang yang mati tidak bisa datang kembali ya. Jadi kalau ada mimpi-mimpi ini neneknya datang ini, jangan sampai ketipu, jangan setan yang datang lagi kali. Iya, orang mati kan nggak bisa datang kembali, nggak bisa ya, nggak bisa, guys. Itu artinya dia masih hidup. Ya. Karena orang mati tidak bisa datang kembali. Gitu. Udah mati ya mati. Gitu. Ya kan? Nah, jadi karena semua orang akan dibangkitkan nanti pada hari pada hari penghakiman, pembalasan, itu orang akan dibangkitkan. Karena Yesus belum mati, makanya dia datang, ya kan? Orang mati kan, seperti kata Yesus kan memang tidak bisa datang kembali ke dunia, guys. Ya kan? Dan percaya tanya lagi, nenek, sapu jodoh yang mana ini? Wah, macam dia Tuhan saja. Jangan, teman-teman. Itu iblis memanipulasi dirinya. Tapi dengan kan kata dia kan ini logikanya lagi ya, kita pakai logika lagi ya. Dia katakan tadi kan nenek kapan jodoh siapa jodoh saya atau kapan jodoh saya dapat gitu kan. Nah, seakan-akan nenek itu Tuhan, nenek dia Tuhan saja. Ya berarti kan Louis mengaku bahwa karena neneknya tidak tahu itulah, tidak mau tahu itulah, maka dia bukan Tuhan. Nah, sama kayak Yesus. Yesus juga kenapa ada Tuhan kan? Dia juga tidak mau tahu, sama seperti nenek tadi. Dia juga tidak tahu. Ketika nenek tadi ada coba tanya jodoh saya di mana, Nek? Nenek itu nggak tahu. Sama kayak Yesus juga begitu. Ya, Yesus dikatakan kapan kiamat? Yesus katakan tidak ada yang tahu. Tidak seorang pun yang tahu, termasuk anaknya, termasuk dia, hanya Bapa saja yang tahu. Itu artinya dia tidak tahu. Bahkan ketika ada angin ribut di sungai ya, di danau ya, itu dia tidak tahu ada angin ribut. Sehingga dia harus dibangunkan oleh murid-muridnya, sehingga baru dia tahu. Guru-guru ada badai yang ribut, baru dia tahu. Kalau nggak dibangunkan dia nggak tahu, guys. Lalu ketika dia juga datang melihat pohon ara dari kejauhan, nah harusnya kan dia tahu itu pohon ara nggak berbuah, nggak perlu mendekat. Tapi karena dia nggak tahu itu pohon ara belum berbuah, dia mendekat dan memeriksanya, dan ternyata benar. Pohon aranya belum berbuah, itu artinya dia nggak tahu. Kalau dia tahu kan dari jauh dia sudah tahu harusnya. Ini pohon ara nggak berbuah, ngapain mendekat? Nah, buktinya dia nggak tahu, makanya mendekat. Nah, itulah sama seperti nenek tadi. Nenek yang datang dalam mimpi Anda, yang tidak tahu kapan jodoh datang atau siapa jodoh Anda, sama kayak Yesus nggak tahu kapan pohon ara. Kalau pohon ara itu sudah tidak berbuah, dia tidak tahu. Kalau ada yang ribut di danau, dia nggak tahu kapan kiamat. Sama-sama kayak nenek ini. Lalu pertanyaannya ketika Anda menanyakan kenapa menuangkan nenek itu, ya kan? Yang nggak dinuangkan, sama seperti kenapa Anda, pertanyaannya kita balik, kenapa Anda menuangkan Yesus? Karena Yesus sama kayak nenek itu sama-sama tidak tahu, guys, tentang apapun itu, ya kan? Tentang hal-hal yang hanya diketahui oleh Tuhan saja, guys. Itu artinya mereka berdua bukan Tuhan. Sini kita tahu bahwa Yesus benar-benar bangkit ya. Karena gini, kekristenan kalau Yesus nggak bangkit, teman-teman semuanya keluar aja dari agama Kristen. Percuma kan Yesus kalau nggak bangkit. Untuk apa? Kenapa? Nah kan ini kan terbuka fakta bahwa Yesus nggak bangkit. Makanya banyak para mualaf itu keluar dari agama Kristen. Karena mereka melihat bahwa Yesus nggak bangkit, tapi dia masih hidup gitu, ya kan? Nah, lalu guys ya, ngomong tentang bangkit. Kita semua akan bangkit nanti. Bukan hanya beliau gitu kan. Bukan hanya dia yang bangkit, kita semua akan bangkit nanti pada waktunya. Karena kita semua nanti akan diadili di hari pengadilan, pembalasan. Dan itu kita harus diadili yang pada kita hidup. Nggak mungkin orang mati diadili, nggak mungkin. Yang diadili itu adalah orang hidup, guys. Kita percaya Yesus kalau Yesus nggak bangkit. Kebangkitan Yesus itu membuktikan bahwa dia Tuhan. Tapi kalau dia nggak bangkit,
Anda kenapa berpikir begitu? Ya, kita semua bangkit nanti. Apa kita semua Tuhan? Ingat ya, yang membuktikan dia Tuhan itu adalah bukan dia bangkit pada bangkitnya, tapi pada kematiannya. Nah, Tuhan, kalau ada yakini Tuhan ya, itu Tuhan itu adalah dia tidak pernah bisa mati, atau Tuhan tidak pernah mati. Jangankan mati, meleng aja nggak bisa. Saya tiap hari itu ditemani papa saya nongkrong di kedai kopi tiap hari guys, Senin sampai Sabtu. Itu kalau saya ngantuk di jalan, itu saya berapa kali ngantuk itu saya hampir jatuh dari motor. Saya dibonceng di belakang ya. Apalagi saya bawa motor. Ya, untung saya masih ketika saya hampir jatuh tuh saya langsung sigap tuh bangun gitu. Nah, itulah bahayanya ya kalau kita tuh meleng dikit aja. Banyak kejadian kan? Karena meleng dikit saja kan. Banyak kejadian gitu. Papa saya pernah lagi di motor tuh bonceng saya tuh dia batu lalu menghantam lubang. Untung lubangnya dalam. Lalu saya tanya, nggak nampak pak lubang itu? Ya tadi pas lagi batu kata dia. Oh ya wajar lah lagi batu tuh kan fokusnya terbelah gitu. Karena dia batu tentu di depannya nggak fokus lagi. Jadi itulah buktinya kalau bahaya kalau kita meleng dikit aja. Nah, bagaimana ada Tuhan yang jangka meleng dikit aja ini mati guys. Bahkan matinya tuh berapa hari berapa malam gitu kan. Bagaimana coba? Kan yang masuk akal guys. Jadi ini sebenarnya suatu hal yang harus dipikirkan dengan logika. Jadi perkara Tuhan itu adalah pada kematiannya, karena Tuhan nggak mungkin mati. Jangan mati, melengahnya nggak mungkin gitu. Bukan pada kebangkitannya. Ingat ya, lupa. Jadi Lucy langsung skip. Ibarat gini loh. Bentar ya. Nah gini. Misal ada orang pengen buktikan bahwa dirinya kebal, ya kan? Kebal, ya kan? Nah, lalu saya kebal, coba tusuk saya pakai pedang, haha, ya kan? Nah, lalu kita datang dan buktikan itu, pengen buktikan itu, kita tusuk dengan pedang, sup gitu kan? Oh, ternyata tembus. Anda lihat waktu banyak vlog-vlog tentang dukun kebal itu kan mereka dibacok, ternyata tembus kan? Tembus, ada yang tembus berdarah gitu kan? Nah, itu tapi abis itu mereka sembuh lagi. Nah, perkara bukan pada sembuhnya itu, tapi perkara ketika tembus itu berarti membuktikan bahwa mereka tidak kebal. Paham ya? Jadi buktinya itu adalah jangan skip, jangan setelahnya, tapi sebelumnya gitu. Ini ketika kan melihat tahapan tuh, misalnya gini, kita klaim bahwa misalnya suatu mobil itu adalah tahan, mobilnya adalah mobil yang kuat. Nah, tentu diuji dengan dihantam kan, buk gitu kan. Nah, perkara mobil itu bisa diperbaiki lagi ya, mungkin ada mekanisme yang membuat dia itu bisa baru lagi, tetap itu nggak bisa membantah bahwa mobil ini bisa hancur ketika tabrakan, gitulah. Bahwa ini bisa mati, bisa dibunuh gitu guys. Nah, suatu yang bisa dibunuh, apa beda dengan manusia? Ya, kita semua bisa dibunuh loh. Nah, jadi jangan skip ketika kita bangkit lagi. Misal Anda lihat saya bisa dibunuh, ya kan? Meskipun saya bangkit lagi, ya anggaplah saya bangkit lagi. Tetap itu tidak menghilangkan fakta kalau saya bisa dibunuh kan? Nah, jadi Tuhan itu adalah nggak bisa dibunuh, ya kan? Makanya nggak perlu bangkit, paham ya? Logikanya adalah, jadi tidak ada pernah Tuhan itu bangkit karena dia nggak bisa dibunuh. Itu satu rangkaian guys. Ketika ada sesuatu yang tidak bisa dibunuh, artinya dia tidak mungkin bangkit karena dia tidak pernah mengalami kejadian pembunuhan, paham ya? Tapi kalau sesuatu sudah dibunuh, bisa dibunuh, itu sudah gagal ketuhanannya, ya makanya dia butuh bangkit. Karena kita semua akan bangkit nanti, ya, untuk mempertanggungjawabkan kita. Jadi patahlah argumentasi dalil kalau Tuhan itu ketika dia sudah mengalami kematian, ya. Ingat ya, perkara kematian itu yang membatalkan ketuhanannya, bukan perkara bangkitnya. Ya kan? Itu logikanya, guys. Ya, dia manusia biasa aja gitu, kayak saya. Tapi karena dia bangkit dan tidak mati lagi, bahkan dia... Apa tadi katakan manusia biasa? Dia manusia biasa aja seperti saya. Lalu Lucy adalah manusia luar biasa. Oke, setuju. Dia manusia luar biasa. Tapi bukan dengan dia tuh manusia luar biasa, kita menjadikan dia Tuhan. Ingat ya, banyak manusia luar biasa di muka bumi ini, ya. Ada Musa yang bisa buat tongkat dari ular,
bisa bisa belah lautan, ada Ibrahim nggak gosong atau nggak terbakar api, dan nabi-nabi lainnya gitu kan. Surga tanpa mati lagi, maka dia adalah Tuhan. Dan ini salah satu buktinya. Kita juga nanti di surga tuh nggak mati-mati lagi, hidup kekal loh. Jadi apa beda kita sama dia? Beda kita tuh adalah dengan Tuhan ya. Kita Yesus sama-sama mati dan bangkit lagi. Tuhan nggak pernah mati sehingga nggak perlu bangkit. Jangan ngomong-ngomong bangkit sama Tuhan, karena Tuhan itu tidak pernah mati. Bagaimana bisa sesuatu yang mati, yang nggak mati itu bangkit lagi? Kan nggak. Kalau Anda hidup abadi, kapan Anda bangkitnya? Anda nggak pernah mati, itulah Tuhan, guys. Sesuatu yang pernah mati, yang bisa mati dan bangkit lagi, itu bukan Tuhan namanya. Karena kita semua akan mengalami hal yang sama. Buktinya adalah Yesus menunjukkan, ini loh bekas dipaku, ini loh bekas ditombak. Inilah bekas dipaku, inilah bekas tombak. Ini kan ngarang, guys, ngarang. Sesuatu yang tidak dituliskan di situ, di mention dia gitu kan. Bahkan ditambah lagi kan cuma dikatakan lihatlah tangan dan kakiku. Kenapa? Jadi kalau mereka pakai logika, mereka akan ngerti bahwa Yesus itu digambarkan memakai baju lengan panjang dan jubah panjang, sehingga nampak hanya tangan kaki. Kenapa Anda tambah-tambah dengan lihatlah ini tanganku yang berlubang, bahkan sampai dikatakan lagi lihatlah ini lambungku. Ya ngomong cuma tangan kaki, nggak ada lambung, guys. Kenapa? Karena lambung itu bagian yang tertutup sama bajunya yang panjang itu. Inilah terbukti karena mereka ini sudah termakan dogma, sehingga mereka suka membayangkan sesuatu yang tidak ada di teksnya. Teksnya hanya mengatakan lihatlah ini tangan dan kakiku, dan itu maknanya karena Yesus itu cuma itu yang terlihat karena dia memakai baju lengan panjang dan jubah panjang. Tapi mereka tambahkan dengan ini lihatlah tangan dan kaki yang berlubang. Bahkan ini dengan absurd lagi, tambahkan lagi dia yang lebih ekstrem lagi, yaitu lihat ini lambungku. Kapan Yesus katakan lihatlah ini lambungku? Dia cuma bilang lihatlah ini tangan kakiku, Luis. Jadi itu bukti bahwa Luis ini sudah terkooptasi dengan dengan dogmanya bahwa Yesus itu adalah mati disalib ya. Sama seperti muridnya tadi udah terkooptasi. Maka Yesus pengen bantai itu dengan lihatlah ini tangan dan kakiku, rabalah bahwa aku tuh belum mati, guys. Itu logika berpikirnya. Jadi saya ini benar-benar bangkit, saya bukan hantu. Nah, justru hantu itulah yang orang yang bangkit kematian itu berupa hantu. Makanya Luis sekali lagi ya, saya ulang-ulang berkali-kali nih. Nonton deh film horor Luis sekali, mungkin Anda lupa mungkin kan. Orang yang bangkit kematian itu namanya hantu, gitu kan. Jadi Gondoruo, apalagi Sundel Bolong itu kayak Anda tahu kayak Susana kan. Susana itu kan digambarkan dalam bentuk sundel bolong atau ibu yang gendong anak, itu kan hantu dari Susana yang sudah mati gitu kan, bangkit dari kematian ya guys. Datang berupa hantu atau zombie. Zombie itu kan kalau Anda tahu ya, ada orang di zombie kan, orang itu mati lalu mereka hidup lagi di zombie, ya itu kan bangkit dari kematian namanya. Zombie adalah orang yang bangkit dari kematian. Nah makanya datang berupa hantu atau zombie. Jadi makanya muridnya seperti melihat hantu atau melihat zombie mereka guys. Nah, artinya Yesus tuh mereka kira bangkit dari kematian gitu kan. Enggak, Yesus enggak bangkit dari kematian, tapi dia masih hidup gitu. Jadi dia bantah itu bahwa dia tuh bukan bangkit dari kematian, tapi masih hidup dengan alias belum pernah mati, dengan lihatlah tangan dan kakiku. Bahwa tidak ada tangannya berlubang, nggak ada. Karena kalau tangan berlubang kan mereka mengatakan iya guru, ini tanganmu masih berlubang, kan nggak ada. Itu loh guys, statement itu. Jadi tidak ada sama sekali disebutkan baik dari pihak Yesus maupun muridnya bahwa tangannya berlubang, nggak ada. Itu cuma khayalan nulis saja gitu kan. Yesus membuktikan lagi untuk kedua kalinya. Apa pembuktiannya teman-teman? Bagaimana cara kita tahu bahwa Yesus bukan hantu, bukan setan yang gentayangan? Kita lihat di ayat yang ke-42. Dikatakan di ayat 42, lalu mereka memberikan kepadanya sepotong. Nah, itu buktikan bahwa dia belum mati. Sama kayak saya belum mati, lalu saya datang. Mereka kira saya mati, sehingga saya itu adalah hantu yang orang yang mati dari kematian. Enggak, saya masih hidup. Maka saya berkata seperti ini ya. Dan heran ketika mereka belum percaya karena girangnya, dan masih heran.
Heran, kenapa Yesus kok masih hidup gitu kan? Berkata ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepada sepotong ikan goreng yang mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Itu membuktikan dia masih hidup, ya kan? Masih hidup. Jadi seperti apapun yang dilakukan ketika masih hidup, dia melakukannya sekarang, gitu guys. Itu membuktikan bahwa dia masih hidup. Ikan goreng. Ya ini apa hubungannya ini? Tapi unik ya cara berpikirnya Tuhan Yesus ya. Minta, mana ada ikan goreng nggak? Saya membayangkan kalau Yesus ini orang Jawa. Pasti dia datang. Murid-murid kalian ada tahu sama tempe goreng nggak? Gitu. Ya makan tempe sama tahu gitu. Tapi ya karena ini di Israel mereka suka ikan petrus ya, ikan mujair. Mungkin ini ikan goreng ini. Dia minta ikan goreng mana? Akhirnya dia makan gitu kan. Karena setan kan nggak makan ikan goreng kan. Coba ke kuburan tanya-tanya, Mbah, sukanya makan apa? Akhirnya dibawain lah. Iya, setan nggak makan ikan goreng, gitu kan? Karena orang bangkit dari kematian itu nggak makan ikan goreng, gitu loh guys. Yang makan goreng itu adalah kita yang masih hidup, itu poinnya ya. Bahkan ya kenapa Yesus minta ikan goreng, ikan mentah? Karena bahkan dikatakan setan itu adalah makannya yang mentah-mentah, sesuatu yang kotor bahkan kan. Anda lihat film horor itu ya, setan itu makannya yang mentah, yang busuk bahkan kan, makannya cacing makannya kan. Nah, jadi kalau dia minta ikan goreng wajar, dia masih hidup, dia manusia yang normal, yang makan itu yang enak ya, ikan goreng gitu kan, bukan ikan busuk atau ikan mentah guys. Kalau di Jawa tuh banyak loh kayak gitu. Jadi ke kuburan gitu teman-teman, kalau pas malam suro dan lain-lain, mereka datang bawa ayam ini loh, ayam kampung yang dimasak, kemudian nasinya nasi yang pakai santan ini apa namanya? Nasi uduk. Jadi itu sebenarnya dipakai untuk ini, pergi taruh di kuburan gitu kan, untuk sesajen. Menurut mereka itu nanti makan itu, setannya makan itu. Padahal enggak. Dulu waktu saya kecil saya sering ke kuburan, saya cari itu makanan yang saya makan. Beneran. Ya, berarti kan faktanya kan nggak ada yang makan itu. Itu artinya itu adalah makanan manusia yang masih hidup, ya, bukan makanan hantu. Karena Yesus bukan hantu, bukan orang yang mati dari kematian, tapi adalah manusia yang masih hidup, guys. Teman saya takut kalau saya enggak, saya makan aja. Lumayan loh, biasanya ada uang koin juga di situ, 500, terus ada uang 1000 gitu. Saya beli jajan sambil gitu. Karena memang sebenarnya siapa yang mau makan itu? Makanya saya heran kalau ada orang meninggal masih di dapur dikasih kopi. Itu disuruh sama bapak mama saya ini kasih kopi di situ. Nih lihat ini sudah ada bekas diminum. Aduh, mau kosong dari mana lagi? Diminum apa? Kopi coba lah, kalau teman-teman biarin itu panas kan, menguapkan. Nah, nempel lah di pinggir-pinggir, itu bukan diminum sama setan. Ngapain setan minum barang itu? Kasihan sekali. Jauh-jauh dari alam baka masuk ke dapur cari lagi kopi. Lambungnya udah nggak ada, bos. Udah nggak ada, lambungnya udah dikubur. Nah, teman-teman, kalau kita lihat di sini berarti ini. Nah, itu dia, berarti kan ini konfirmasi dari Louis yang dia sudah pahami, nggak sadari bahwa orang sudah mati, bangkit dari kematian kan, dari alam baka datang kok nyari kopi. Sama Yesus kok, kalau memang dia bangkit dari alam baka, udah mati, hidup lagi, kenapa kok dia nyari ikan goreng? Itu artinya dia belum mati, dia masih hidup. Karena orang di alam baka ya, datang berupa hantu, setan, zombie, itu tidak datang nyari kopi atau ikan goreng, tapi Yesus adalah manusia yang masih hidup, makanya dia datang untuk mencari ikan goreng, bukan ikan mentah atau ikan busuk, guys. Yesus benar-benar membuktikan bahwa dirinya adalah Tuhan, dan juga dia bangkit karena dia minta sepotong ikan goreng. Nah, teman-teman, kalau kita lihat di sini bagaimana kebangkitan Yesus itu penting, dan dia ingin membuktikan itu. Mari kita akan baca ayat 46 ya. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Nah, ingat ya, ini harus dipahami. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci.
Nah, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ingat ya, bangkit dari antara orang mati bukan berarti dia mati. Itu perlu dipahami ya. Ya, Mesias harus menderita. Ingat ya, di sini tidak dikatakan bahwa Mesias harus mati, nggak ada. Juga hanya dikatakan bahwa Mesias harus menderita. Jadi ketika Jonah itu ditelan ikan, ditelan oleh ikan di dasar lautan, ya, itu dia menderita, ya, tapi dia tidak mati. Nah, dia bangkit dari antara orang mati, ya, bangkit dari antara orang mati. Paling tiga, bukan mati, dia mati. Ingat ya, karena bangkit itu jangan diartikan mati. Tapi bangkit itulah diartikan Anda bangun dari tidur juga bangkit kan? Bangkit dari tidur, bangkit dari berbaring, bangkit dari duduk Anda. Jadi itu. Jadi dia di sini dikatakan bahwa Mesias harus menderita, ya, bukan Mesias harus mati, enggak, ya, menderita, gitu. Nah, dan bangkit dari antara orang mati. Jadi dia tuh ada karena kalau dikatakan di perbumi, ya, adalah perbumi, itu kan adalah perbumi adalah tempatnya orang mati, ya, di perbumi. Karena semua orang yang dikubur itu ada di perbumi, ya kan, dikubur di perbumi, orang-orang mati. Jadi dia tuh ada di antara orang mati. Berarti ini sekali membenarkan bahwa beliau itu ada di perbumi, ya. Ya, jadi karena orang-orang mati itu dikuburnya di dalam di perbumi, alias di dalam tanah kan, orang-orang mati itu kan. Makanya betul, Yesus itu memang ada di antara orang-orang mati di dalam tanah itu, guys. Karena berapa banyak dari dulu tuh orang-orang yang dikubur dalam tanah. Ya. Jadi Yesus tuh faktanya adalah dia ada dari antara orang mati, guys, itu. Sehingga tuh orang-orang mati. Ingat ya, orang mati, bukan roh, ya. Ingat. Orang mati alias mayat. Orang mati artinya adalah mayat, ya, tulang belulang, itu orang mati. Kecuali kalau dikatakan adalah dan bangkit dari antara roh-roh orang mati, ya, roh. Karena orang mati itu berupa roh lagi, tapi kan tidak. Memang betul-betul orang matinya alias tulang belulang, ya, jasad mayat, gitu. Karena itu mengkonfirmasi bahwa dia tuh ada di dalam perut bumi. Makanya connect dengan kata-kata dia bahwa anak manusia akan tinggal di dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Jadi dia tinggal dalam perut bumi itu bersama orang-orang mati, dari orang mati, jasad-jasad orang mati yang ada di perut bumi itu semuanya, guys, yang dikubur dari sejak zaman Nabi Adam itu, gitu loh. Ya kan? Nah, makanya dikatakan dia harus menderita, bukan mati, ya. Di sini tidak ada kata-kata dia mati, nggak ada. Tapi dari antara orang mati, bukan dia mati, tapi orang mati, ya, ingat itu. Oke, saya katakan ya, saya harus menderita. Artinya saya tidak mengatakan bahwa saya harus mati kan, saya harus menderita, ya kan. Artinya saya cuma menderita, nggak mati. Nah, dan bangkit dari antara orang mati. Ingat, bangkit ini bukan hanya bangkit dari kematian, ya, bangkit dari duduk, bangkit dari berbaring. Jadi misalnya saya berbaring di antara mayat, ya. Jadi misalnya saya berbaring di kuburan, ya. Saya berbaring di dalam kubur, ya. Tapi saya masih hidup. Lalu ketika saya bangkit dari antara mayat-mayat di kuburan itu artinya saya akan mengatakan bahwa saya bangkit dari antara orang mati, alias daripada mayat, orang mati itu kan. Orang mati kan mayat. Nah, beda dengan kalau dikatakan bahwa saya bangkit dari roh orang mati, dari roh orang yang sudah mati, itu baru. Tapi ini kan tidak, saya bangkit dari antara orang mati. Makanya itu tepat seperti dikatakan dia sebelumnya bahwa dia ada dalam bumi. Artinya di bumi itu tentu isinya adalah orang-orang yang jasad-jasad orang yang sudah mati, guys. Jasadnya, bukan rohnya, ya, tapi jasadnya. Nah, teman-teman, ini diingatin lagi para muridnya. Kalian harus tahu ya, Mesias itu mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Makanya kenapa aku mati dan
bangkit. Dia Nah, Yesus tidak ada menyebut kata mati di situ ya. Dia menyebut kata menderita ya. Ketika orang menderita, apakah dia mati? Ya kan? Enggak, belum tentu. Saya menderita di kehidupan ini, itu belum tentu saya mati gitu. Di sini tidak ada Yesus mengatakan dia mati. Dia cuma mengatakan Mesias harus menderita dan dia akan bangkit dari antara orang mati. Ingat ya, bangkit dari antara orang mati, bukan bangkit dari kematian. Sekali lagi tidak ada dia sebut di situ kata mati atau bangkit dari kematian, nggak ada. Dia hanya menyebut bahwa dia tuh menderita dan bangkit dari antara orang mati. Dari antara ya, berarti sekelilingnya tuh orang-orang mati guys, alias mayat-mayat yang berkelimpangan di dalam perut bumi itu gitu loh. Itu makanya konfirmasi bahwa dia itu ada di dalam perut bumi, karena disitulah tempat orang-orang mati dikuburkan kan, jasadnya orang mati dikuburkan di dalam perut bumi guys. Disitulah Yesus berada pada waktu penyaliban dan dia bangkit dari situ. ingin mengatakan bahwa dirinya adalah Mesias. Ini salah satu pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias. Dia adalah orang terpilih yang mana dipilih sebelum dunia dijadikan. Dia akan mati dan dia akan bangkit. Makanya kalau ada pertanyaan, dia orang terpilih memang, bukan Tuhan. Orang yang terpilih. Kalau ada statement orang yang terpilih, berarti bukan Tuhan. Bagaimana bisa orang yang terpilih itu adalah Tuhan? Karena orang terpilih itu banyak. Ada nabi-nabi itu orang terpilih. Itu bukan Tuhan guys. Jadi bagaimana bisa Anda mengingatkan antara orang terpilih dengan Tuhan? Siapa yang memilih orang terpilih ini? Ya Tuhan. Berarti kalau Tuhan memilih orang terpilih ini, berarti mereka bukan Tuhan guys. Itu aja logikanya. mengatakan ngapain ya Yesus itu kok dia mati. Dia sudah tahu dia akan mati kan. Tapi kenapa dia itu tetap mau mati? Kan namanya itu bunuh diri. Iya kan? Dia sudah tahu dia akan mati, tapi kok dia tetap aja mau mati. Itu namanya bunuh diri. Masa di agama Kristen Tuhannya mengajarkan bunuh diri kan gitu kan? Nah, orang yang tanya kayak gini lupa bahwa dia itu nggak cuma mati, tapi dia bangkit juga. Ini kembalikan lagi ke statement saya awal tadi ya. Ya, ingat. Louis nggak bisa membantah kalau itu memang mati bunuh diri ya. Dia nggak bisa bantah. Jadi orang yang itu kan Donitan udah, jadi ulang-ulang lagi ya, untuk kesekian kalinya. Donitan sudah menegaskan bahwa apapun motivasinya, termasuk mau bangkit lagi kek, mau untuk ini itu kek, tetap tidak bisa membantah bahwa dia datang untuk bunuh diri. Karena dia sudah tahu sudah mati, dia datang juga gitu kan. Itu poinnya yang nggak bisa dibantah Louis. Apapun motivasinya, jadi Louis faktanya nggak bisa bantah itu guys. Gak cuman mati, dia juga bangkit. Dia sudah tahu dia akan mati. Jadi gini, nggak cuma mati bunuh diri, tapi dia juga bangkit gitu loh. Bukan cuma mati loh, tapi mati bunuh diri. Itu poinnya ya. Karena orang tuh sudah datang, kalau dia tahu bakal mati, datang juga itu mati bunuh diri. Jadi kalimatnya harusnya kalau Louis mau paksakan juga, maka kalian nggak bisa bantah kan. Dia memang datang mati bunuh diri, tapi kan bangkit lagi gitu loh. Tapi tetap dia datang mati untuk bunuh diri gitu kan. Matinya untuk bunuh diri gitu guys. Tapi dia juga akan menunjukkan bahwa dirinya akan bangkit. Seperti yang tulis dalam nats ini. Bagaimana kita bisa tahu bahwa kisah ini adalah benar teman-teman? Kalau kita lihat ya 48 dikatakan di situ, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dikatakan ya. Jadi yang menyaksikan itu para muridnya yang hidup sama dia. Ya, muridnya adalah saksi bahwa dari semua itu bahwa dia masih hidup guys. Ya, saksi bahwa dia itu masih hidup dan bisa makan ikan goreng. Ya, dan saksi bahwa dia tidak pernah mengatakan bahwa dia tuh mati, tapi menderita. Ya, dan bangkit dari antara mati, bukan bangkit dari kematian. Ya, jadi statement Yesus sudah clear ya, jelas ya. Dia tidak mengatakan bahwa dia harus mati dan bangkit dari kematian, tapi sebaliknya dia harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Bukan bangkit dari kematian, tapi bangkit dari antara orang mati. Itu harus Anda bedakan. Kalau saya ngomong bahwa saya bangkit dari antara orang mati, artinya saya belum mati. Yang mati orang-orang itu, paham ya? Saya hanya bangkit, entah bangkit berdiri dari mungkin saya tidur bersama mereka gitu kan, berbaring bersama orang-orang mati itu. Saya coba Anda berbaring di sekeliling mayit orang-orang mati.
Anda ketika Anda berdiri kan Anda bangkit, itu dikatakan. Jadi bukan bangkit dari kematian, tapi bangkit dari antara orang yang mati, guys. Kan gini teman-teman, kalau misalnya Miss R menikah, contohnya, ini contoh ya, jangan tiba-tiba dia menikah. Nah, contohnya dia menikahnya itu dia tidak di tempat ini, tapi dia menikah di Toraja sana. Contohnya, dia menikah di Toraja. Kira-kira teman-teman, saksi siapa yang teman-teman tanyai? Teman-temannya yang di sini, atau orang-orang atau keluarganya yang di Toraja? Di Toraja dong, yang menyaksikan. Kita di sini bisa dibohongi, contohnya kita cuman dikasih undangan tiba-tiba tidak menikah, contohnya kita bisa. Tetapi seperti yang ini, perumpamaan ini, Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus dia mati dan bangkit, ditanyain di mana? Ditanyain mereka murid-muridnya yang ada di Israel, atau ditanyain murid-muridnya yang 500 tahun kemudian? Nah, yang mana yang benar? Nggak bisa dipercaya lah, 500 tahun setelah Yesus bangkit, nggak bisa dipercaya itu. Tapi kita harus bisa percaya murid-muridnya Yesus yang mengatakan apa? Kamu adalah saksi dari semua ini. Itulah kenapa Tuhan Yesus menampakkan diri, menunjukkan diri kepada para muridnya. Ini loh aku hidup, mana ikan goreng? Iya, dia hidup, masih hidup, bukan bangkit dari kematian. Karena zombie, hantu yang dalam film horor adalah orang yang bangkit dari kematian itu tidak makan ikan goreng, guys. Atau tidak minum kopi yang Luis katakan tadi kan. Percaya lagi nih, kau pegang ini tangan saya. Dan ini membuktikan bahwa Yesus benar-benar bangkit. Percayalah ini, karena berbahagialah bagi mereka yang tidak melihat tetapi percaya. Gitu. Itulah iman. Bagaimana kita mengimani Yesus benar-benar bangkit. Di Paskah ini, di kebangkitan Yesus, itulah inti dari iman kita. Yaitu suatu saat nanti ketika kita mati, kita juga akan dibangkitkan. Seperti Yesus dibangkitkan. Kita akan... Nah, ingat ya, Yesus dibangkitkan. Ini Luis keceplosan atau gimana nih? Kalau dibangkitkan, berarti ada yang membangkitkan. Artinya dia bukan bangkit sendiri. Kalau saya itu bangkit dari kematian, saya bangkit sendiri, ya, berarti saya nggak dibangkitkan. Contoh dosa dari bangkit dari kematian. Saya bangkit dari tempat tidur saya. Apakah ada yang membangkitkan saya? Kan tidak. Saya bangkit sendiri. Saya bangkit sendiri dari tempat tidur saya. Nah, dia ngomong bahwa Yesus dibangkitkan. Sama seperti Yesus dibangkitkan, kita juga dibangkitkan. Artinya Yesus sama yang kita. Sama-sama dibangkitkan. Oleh siapa? Oleh Tuhan. Jadi Yesus bukan Tuhan ya. Tadi Luis ngomong bilang bahwa Yesus dibangkitkan. Artinya dia bukan Tuhan. Karena yang Tuhan adalah yang membangkitkannya. Ini tepat dengan kata-kata Yesus bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa dari diri sendiri. Termasuk dalam hal dibangkitkannya dia. Ya, itu adalah yang membangkitkan Tuhannya. Ya, sama kita juga akan dibangkitkan oleh siapa? Oleh Tuhan kita. Sama seperti Yesus juga akan dibangkitkan oleh Tuhannya dia. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini. Aduh, relax saya guys. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.